Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar dari Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala, guru besar di Universitas Muhammad bin Saud, kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Begitu juga anggota ulama besar di Arab Saudi. Dan pelajaran yang beliau sampaikan pada kali ini juga merupakan ilmu baru bagi saya pribadi, yaitu terkait waktu mustajab berdoa ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ini adalah ilmu baru bagi saya pribadi. Ya. Kita dengarkan saja penjelasan beliau, kemudian nanti akan kita terjemahkan. Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala mengatakan, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ya, beliau membawakan sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat 37 sampai 38. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqa. Ya, kita tampilkan saja ayatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke mihrab menemui Maryam, wajada indaha rizqa, maka Zakaria mendapati di sisi Maryam ada rizki. Maka beliau mengatakan, ya, qala ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan rizki ini? Ya, kamu dapat rizki karunia ini dari mana? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa di sisi Maryam itu ketika di musim panas ada buah-buahan di musim dingin, dan ketika musim dingin ada buah-buahan di musim panas. Itu yang dimaksud rizki di sini. Wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana kamu dapat rizki ini? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam menjawab, itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa batas. Ya. Kita lanjutkan perkataan Syekh Sa'ad Al-Khathlan. لما رأى زكريا هذا الموقف تأثر هنالك، يعني لما رأى هذه النعمة دعا الله عز وجل. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Lama ra'a Zakaria hadzal mauqif, ya, ketika Zakaria melihat keajaiban ini, musim panas kok ada buah-buahan di musim dingin, musim dingin kok ada buah-buahan di musim panas, maka saat itu Zakaria berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang baik, karena Nabi Zakaria sampai tua beliau belum dikaruniai seorang anak, dan ada kisahnya di surat Maryam, dan sudah kita sebutkan kisah ini sebagai contoh dari video yang berjudul kalau tidak salah, kerugian besar ketika seseorang tidak banyak berdoa. Ya, kerugian besar ketika seseorang tidak banyak berdoa. Di sana kita jelaskan bagaimana keajaiban doa Nabi Zakaria tersebut. Baik. Hunalika da'a Zakaria, di saat itulah Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nah, ini adalah ayat yang digunakan untuk berdalil di sini. Nabi Zakaria masuk menemui Maryam, setiap kali masuk mendapati buah-buahan yang berbeda musim. Maka Nabi Zakaria bertanya, kemudian dijawab, itu ternyata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itulah Nabi Zakaria berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang baik, sungguh Engkau Maha mendengarkan doa. Baik, kita lanjut ke penjelasan dari Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala. قال بعض أهل العلم إن هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء.
Sebagian ulama mengatakan inna hadzal maudhi, posisi ini min mawadhi ijabati doa, merupakan posisi waktu mustajab untuk berdoa. Kapan itu? عندما ترى نعمة لأخيك المسلم فادعو الله عز وجل، هذا من مواضع الإجابة. Indama tara nikmatan li akhikal muslim, ketika engkau melihat saudaramu semuslim mendapatkan nikmat, fad'ullaha azza wajal, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min mawadhi'i al-ijabatillah, ya, atau min mawadhi'il ijabah. Karena saat inilah, saat kita melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, termasuk salah satu tempat seseorang masuk di waktu mustajab. عندما تسمع بأن فلان حصل له رزق، حصل لك كذا، حصل لك خير، حصل لك، فادعو الله عز وجل. Indama tasma' bi anna fulanan hasala lahu rizq, ketika kita mendengar si fulan mendapatkan rizki, atau si fulan mendapatkan sesuatu, atau si fulan mendapatkan kebaikan, ya, fad'ullah azza wajalla, berdoalah kepada Allah azza wajalla. اسأل الله تعالى هو التوفيق والإعانة، وادعو الله تعالى لنفسك. الله. Is'alillah ta'ala lahu taufiq wal i'anah. Berdoalah kepada Allah agar saudara kita yang semuslim itu selalu mendapatkan taufik dan pertolongan Allah. Wad'ullaha atau wad'u Allah ta'ala li nafsik, dan berdoalah kepada Allah untuk dirimu sendiri. هذا من مواضع الإجابة. Ini termasuk waktu mustajab untuk berdoa. لك تأمل قول الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه. Ya. Atas dasar ini kamu perhatikan ya, perhatikan firman Allah Ta'ala ketika menceritakan Nabi Zakaria tadi. Hunalika da'a Zakaria. Saat itulah Zakaria berdoa. Saat itulah. Itu yang menjadi titik pembahasan kita. وأيضا يطرد الحسد يا شيخنا الكريم. وكذلك. Kemudian ada faidah yang lainnya ditanyakan oleh penanya. Wa aidan yatrudul hasada ya Syekhana al-Karim. Wahai Syekh, ketika kita mendoakan keberkahan dan taufik serta pertolongan untuk orang atau saudara yang mendapatkan nikmat, maka itu bisa menghilangkan hasad, iri, dengki, wahai Syekh. Maka beliau menjawab, أيضا يعني هذا أيضا فيه معالجة لداء الحسد وما قد يقع في النفوس. Ya. Baik. Maka beliau menjawab, wa kadzalika aidan yani hadza aidan fihi mu'alajah lida'il hasad. Ya, memang mendoakan untuk saudara kita semuslim dengan keberkahan, kemanfaatan, kebaikan, ini bisa menghilangkan hasad. Ya, bisa menghilangkan hasad, penyakit yang ada di dalam hati kita. Baik, inti kesimpulannya adalah bahwa ketika kita melihat ada orang lain, saudara kita, teman kita, tetangga kita mendapatkan nikmat, maka itu adalah pintu waktu mustajab untuk berdoa terbuka untuk kita. Maka jangan kita sia-siakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita, tetangga kita, teman kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.